Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk semua peserta didik yang telah siap untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran terakhir pada subtema 2 atau pembelajaran 6 di tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Jadi ini merupakan materi terulang dan tambahan di dalam subtema 2. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Semoga kita tetap diberkati dan tetap dalam lindungannya. Kita ambil sikap doa dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas hari yang baru ini bagi kami untuk memulai kegiatan dalam belajar. Bantulah kami untuk selalu bersandar dalam kasih-Mu. Semoga kegiatan kami ini boleh berguna dan bermanfaat bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas ketenangan kita dalam berdoa mengawali kegiatan pembelajaran kita. Sekarang kita akan mulai melihat layar atau slide materi kita pada hari ini, yaitu pembelajaran 6 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Di dalam muatan tersebut kita akan melihat materinya, yaitu masih dalam kalimat ajakan. Yang kedua, pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Dan yang ketiga adalah mengurutkan bilangan. Dari materi ini tentu kita sudah paham, kita sudah mengerti pada pertemuan kita atau pembelajaran kita di hari-hari kemarin. Hari ini kita akan mengulang untuk lebih memperjelas tentang kalimat ajakan dalam muatan bahasa Indonesia. Di pembelajaran yang lalu, Bu Guru selalu mengatakan bahwa kalimat ajakan itu sering sekali kita ungkapkan, sering kali kita dengar. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa kalimat yang kita ucapkan itu merupakan kalimat ajakan atau kalimat yang disampaikan teman kepada kita merupakan kalimat ajakan. Nah, kita sudah tahu di dalam percakapan ada kalimat ajakan, di dalam cerita ada kalimat ajakan, di dalam lagu atau syair lagu terdapat juga kalimat ajakan. Jadi kita selalu mengajak seseorang, kita juga sering diajak oleh teman untuk selalu bersama-sama bekerja, bermain, belajar dan lain sebagainya. Baik, kita mau lihat dulu teks yang ada pada buku tema halaman 53.
Kita baca bersama-sama. Silakan anak-anak di rumah tunjuk kalimat yang dibaca dan diikuti juga dengan membaca nyaring. Kita sama-sama. Anak-anak turut memeriahkan acara pentas seni. Tony mengajak Danu ikut tampil dalam acara tersebut. Mereka menyanyikan lagu dengan judul Bermain. Nah, di sini Bu Guru ambil teks lagu Menanam Jagung. Ya, kita sudah hafal lagunya, kita sudah pelajari pada pembelajaran yang kemarin. Di buku teks, lagu itu berjudul Bermain ciptaan Ibu Sud. Kita baca saja. Nah, selain itu ada juga di slide tentang lagu Menanam Jagung. Kita sama-sama. Petik rambutan bungkus di kain. Belilah kain buatan Bangka. Ayolah kawan kita bermain bersama-sama. Ayo, 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 lari, lari, lari. Ayo lari jangan berhenti. Ayo, 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 lari, lari, lari. Ayo lari jangan berhenti. Nah, dari teks lagu tersebut yang ada pada buku teks, ada muncul beberapa kalimat ajakan. Sekali lagi Bu Guru berjelas bahwa untuk mengetahui bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan, tentu menggunakan kata ajakan yaitu kata ayo dan mari. Dan pada teks lagu tersebut ada 5 baris kalimat yang di situ dicantumkan atau terdapat kata ayo, maka kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan. Seandainya juga pada syair lagu Bermain ada kata mari yang tercantum pada kalimat, maka kalimat itu juga disebut kalimat ajakan. Jadi bukan hanya kata ayo, tetapi ada juga kata mari. Bahkan biasa di dalam kegiatan kita, di dalam saat bermain, ada juga kata biasa keluar dari mulut kita atau mulut teman bilang yuk. Dengan ungkapan kata itu menandakan juga bahwa kita diajak atau kita mengajak. Ya, jadi apabila besok atau lusa atau kapan saja Anda atau anak-anak memanggil teman bilang yuk kita bermain layang-layang misalnya, yuk kita belajar membaca. Nah, kata itu atau kalimat itu merupakan kalimat ajakan. Jadi banyak sekali anak-anak sekalian kalimat ajakan yang kita dengar, yang kita ungkapkan, yang kita gunakan dalam kehidupan kita, terlebih saat bermain bersama teman atau belajar bersama adik atau kakak di rumah. Sekarang kita lihat gambar tentang kegiatan pentas seni yang ada pada slide kita. Tentu kegiatan ini bisa terlaksana karena adanya ajakan untuk bersama-sama. Seperti pada syair lagu Menanam Jagung. Kalimat ajakan yang terdapat pada lagu Menanam Jagung adalah ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Itu adalah kalimat ajakan yang muncul atau yang terdapat pada lagu Menanam Jagung. Jadi saya rasa kata ajakan atau kalimat ajakan ini sudah cukup jelas, dan bahkan anak-anak sekalian di rumah
sudah memahami, sudah mengerti bahwa yang disebut dengan kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, apakah itu bekerja, apakah itu belajar, apakah itu bermain, dan lain sebagainya. Semoga dalam pembelajaran ke-6 ini anak-anak sekalian bisa memahami dan bisa mengerti tentang kalimat ajakan dan ciri-ciri kalimat ajakan serta contoh dari kata ajakan. Anak-anak mengajak tentu di dalamnya ada kebersamaan. Memanggil seseorang atau teman tentu ingin bekerja sama atau ingin belajar bersama. Di dalam bunyi sila-sila Pancasila, misalnya sila keempat dan sila kelima, menandakan bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia perlu memahami tentang kebersamaan yang termuat di dalam bunyi sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol atau lambang kepala banteng. Muncullah kepada kita bahwa perlu ada pemimpin, ada kepala. Tentu kalau ada pemimpin, ada juga yang dipimpin. Tidak mungkin ada pemimpin lalu tidak ada yang dipimpin. Tidak mungkin juga sesuatu bisa berjalan dengan baik tanpa ada pemimpin, ada kepala. Nah, di dalam sila keempat Pancasila tentang musyawarah. Ya, musyawarah itu yang muncul dari dalamnya adalah kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Maka dengan itu perlu ada musyawarah atau rapat. Ya, seringkali kita melihat kalau melakukan sesuatu, kalau merencanakan sesuatu, pasti ada musyawarah, ada diskusi, ada pertemuan, ada rapat. Tujuan daripada itu anak-anak adalah untuk memilih atau menentukan keputusan atau kesepakatan yang paling terbaik untuk orang banyak. Makanya diadakan pertemuan untuk mengumpulkan ide-ide atau pendapat-pendapat dari beberapa orang untuk menyatukan satu keputusan yang paling terbaik. Maka dengan itu diadakan musyawarah, dan musyawarah itu merupakan hal yang terbaik untuk memutuskan kesepakatan. Nah, kesepakatan yang muncul dalam musyawarah itu biasa disebut musyawarah. Nah, nantinya akan ada pertanyaan bahwa apa itu musyawarah? Nah, musyawarah adalah mengadakan pertemuan untuk membicarakan suatu masalah secara bersama-sama untuk menentukan keputusan atau kesepakatan yang biasa disebut mufakat. Tetapi sebagai
orang yang dipimpin atau peserta dalam musyawarah perlu juga kita harus mengerti apabila usulan atau pendapat kita tidak diterima, kita tidak boleh berkecil hati atau kecewa ataupun marah-marah. Karena keputusan yang akan diambil dalam bermusyawarah atau berdiskusi hanya satu. Yang paling penting, yang paling mengutamakan orang banyak atau kepentingan umum. Nah, sekarang kita lihat pada sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Jadi ingat itu anak-anak ya. Bunyi dari kelima sila Pancasila beserta dengan simbolnya. Selalu diingat bahwa sila pertama simbolnya adalah bintang, lalu sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Di dalam sila-sila atau bunyi kelima sila ada semua simbolnya, ada pengamalannya dari sikap-sikap kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Sekarang kita akan lihat pengamalan atau contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Seperti ada pada buku teks halaman 54. Mari kita baca sama-sama. Tony dan teman-temannya memakai baju dengan warna yang sama saat tampil. Mula-mula, Tony dan teman-teman berbeda pendapat mengenai warna baju. Lalu mereka bermusyawarah. Setiap anak mengemukakan pendapatnya. Setelah musyawarah, mereka sepakat memakai baju warna biru. Mereka juga berbagi tugas dengan adil. Mary dan Rani akan menyiapkan aksesoris. Tony dan Danu akan memilih lagu dan membuat gerakan saat bernyanyi. Musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Membagi tugas secara adil merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, muncullah contoh-contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila dan sila kelima Pancasila. Salah satunya yaitu musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Tidak ditentukan oleh satu orang, melainkan melalui kesepakatan, keputusan bersama. Itulah yang dikatakan musyawarah. Jadi itulah contoh pengamalan sila keempat. Lalu kalau sila kelima, membagi tugas secara adil merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi anak-anak sekalian, apabila kita melakukan sesuatu, apakah belajar kelompok atau seperti melakukan lomba atau pentas seni, siapa tahu ada kegiatan di rumah, karena kita sekarang belajar di rumah, mari kita mencoba membuktikan dari sikap pengamalan sila kelima sesuai dengan materi pembelajaran kita. Belajar membagi tugas. Hindari hal-hal yang menang sendiri,
Itu bertentangan dengan sikap pengamalan sila kelima Pancasila. Dan contoh lain tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Misalnya, melakukan diskusi sebelum melakukan kegiatan pentas seni. Musyawarah tentang pakaian yang akan digunakan, seperti pada buku teks. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Jangan sampai ada timbul apabila di rumah pamannya mau melakukan permainan bersama dengan teman-teman di rumah. Lalu teman punya usulan dan usulan itu tidak digunakan misalnya. Lalu cara kita menjawab pertanyaan usulan dari teman atau ide teman begitu kasar, tidak usah itu, kau tidak tahu, pendapat kamu tidak ada artinya. Hal-hal seperti itu anak-anak merupakan hal yang bertentangan dengan pengamalan sila keempat. Maka dengan itu jangan pernah anak-anak sekalian ungkapkan atau lakukan hal seperti ini. Mari kita hindari, kita akan mencoba selalu melakukannya seperti pada materi yang kita pelajari sekarang. Semoga demikian anak-anak ya. Lalu kita pindah kepada contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Misalnya pertama, membagi tugas secara adil seperti Mary dan Danu. Kedua, berbagi makanan secara adil. Ini biasa ini terjadi di rumah. Nah, lewat pembelajaran kita hari ini kalian sudah memahami, berarti tidak lagi diulang ya. Yang ketiga, menghormati hak teman saat bermain. Hindari bermain dengan cara curang. Kalau memang salah, ya salah. Kalau memang benar, ya benar. Mari kita belajar melakukan tindakan-tindakan seperti itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila di rumah. Karena saat sekarang kita tidak belajar di sekolah, tapi kita kan berusaha dan mencoba untuk membuktikannya di rumah, di keluarga kita masing-masing, bersama orang tua, bersama saudara-saudara kita. Semoga dalam sikap anak-anak sekalian di rumah senantiasa bisa dibuktikan di depan orang tua yang begitu setia mendampingi kita setiap hari. Apabila kita melaksanakan pentas atau lomba, tentu ada biasa dikatakan nomor undian atau nomor peserta atau biasa juga dikatakan nomor kursi. Ya. Nomor kursi yang nampak pada pembelajaran kita hari ini. Misalnya nomor kursi Tony 183. Nomor kursi Nina 164. Nomor kursi Made 212. Nomor kursi ini tidak berdekatan, tidak berurut, tetapi angkanya atau bilangannya, teringat lagi dengan lambang bilangan ya, angkanya berbeda-beda. Yang kita mau lihat dalam nomor-nomor kursi ini anak-anak
adalah kita akan mencoba mengurutkannya dari bilangan-bilangan terkecil atau bilangan terbesar. Nah, yang pertama kita melihat urutan angka ratusan, yaitu 1, 1, 2. Di mana dilihat dari atas 183, yang kedua 164, yang ketiga 212. Jadi dalam satu kotak atau kotak baris seratusan, yaitu 1, 1, 2, 100, 100, 200. Yang kedua, angka ratusan pada 183 dan 164 sama. Kita akan lihat sama, 1, 1 sama. Yang berbeda adalah 2. Yang kedua, ada 2 angka ratusan yang sama. Jadi bandingkan angka puluhannya, yaitu 8 dan 6. Kalau angka ratusannya sama, kita pindah membandingkan angka puluhan. Angka puluhannya yaitu pada kolom kedua, angka 8 dan angka 6. Angka 6 lebih kecil dari 8. Maka 164 lebih kecil dari 183. Sangat jelas penjelasannya. Lalu kita lihat urutan bilangan, artinya ketiga bilangan dari yang kecil adalah 164, baru 183, lalu 212. Itu urutannya dari nilai bilangan terkecil dari 3 deretan bilangan tersebut. Lalu yang kedua, kita melihat urutan bilangan mulai dari yang terbesar adalah 212, 183, 164. Bagaimana caranya ini anak-anak untuk mengurutkan dari bilangan terkecil dan bilangan terbesar? Yaitu caranya adalah hanya putar tempat urutan. Kalau diurutkan dari terkecil dulu sampai ke terbesar, tinggal diputar mulai dari belakang, yaitu dari terbesar ke terkecil. Dan untuk mengetahui urutan bilangan yang paling kecil atau yang paling besar adalah mengurutkan angka ratusan. Kalau angka ratusan sama, kita pindah ke angka puluhan. Kalau di angka puluhan sudah nampak bilangan atau selisih atau perbedaan nilai bilangan itu, maka tidak perlu lagi kita ke bilangan satuan seperti pada contoh di atas. Intinya di dalam adalah kita melihat perbedaan bilangan dari seratusan ke puluhan bila sama. Ya, seperti contoh. Hanya melihat perbedaan atau selisih. Jadi urutan nomor kursi dari yang terbesar adalah mulai dari nomor kursi Made, Tony, dan Nina. Kalau dari terbesar, yaitu 212. Semoga anak-anak sekalian senantiasa memahami dan bisa menyimak penjelasan materi yang kami tayangkan, yang kami kirim lewat layar HP atau komputer di depan Anda masing-masing. Karena pada kesempatan ini materi-materi pada subtema 2 di tema 1 berakhir atau sampai di sini, dan untuk pertemuan berikutnya
kita akan masuk di subtema 3, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Ya, kita akan mulai belajar dengan kalimat perintah. Ya, kita sudah belajar dari subtema 1 ungkapan kalimat, subtema 2 kalimat ajakan, dan pertemuan berikut kita akan masuk pada kalimat perintah. Nanti kita lihat apa itu kalimat perintah, bagaimana bunyi daripada kalimat perintah dan lain sebagainya. Kita mulai juga lihat nanti dalam bentuk percakapan, beserta juga di dalam alat-alat mewarnai. Terus di dalam berhitungnya kita akan melihat penjumlahan bersusun secara panjang atau pendek. Jadi kita akan menjumlah tentu menggunakan tanda operasi tambah. Kiranya pertemuan kita, penjelasan Ibu Guru sampai di sini, silakan dibaca ulang dengan cara membaca pemahaman materi-materi yang telah kami kirim. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang kami telah kirim untuk hari ini, hanya menulis catatan-catatan yang dianggap penting, misalnya contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila pada slide ke-6 dan slide ke-7, yaitu mengurutkan bilangan. Dicatat semua penjelasannya dalam buku catatan untuk bisa dibuka kembali, dipelajari kembali setelah menjelang ulangan tengah semester nantinya. Dan yang terakhir, sekali lagi anak-anak ya, Bu Guru pesankan supaya jangan hanya yang dibuktikan di depan pendamping yaitu orang tua adalah cara kerja tugas dan menulis tugas, tetapi sekaligus dengan bukti-bukti prakteknya bersama dengan guru pendampingnya di rumah yaitu orang tua, juga kepada adik dan kakak, bahkan teman bermain. Karena Ibu Guru tidak melihat langsung di depan, karena kita tidak belajar tatap muka, Ibu Guru harap supaya bisa dibuktikan di rumah bersama keluarga. Semoga demikian, selamat belajar, Tuhan memberkati dan salam sehat selalu. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup. Kita hentikan kegiatan kita dulu. Kita sama-sama berdoa dengan teks doa yang ada di layar kita. Kita sama-sama baca. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami dalam sepanjang pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari bersama bisa kami gunakan demi untuk mencapai cita-cita kami di kemudian hari. Berkatilah kami semua, jauhkanlah kami dari segala tantangan dalam belajar ya Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar. Terima kasih.